Makanya Glenn Fredly berpesan, jangan sampai ada yang mengadu domba kita, jangan sampai ada yang memecah belah kita lagi. Cukup sudah, cukup kota Ambon, cukup Maluku yang menjadi saksi sejarah kelam bangsa ini. Hai positive people, pasti kalian ingat pernah dengar di mana lantunan melodi yang seperti tadi. Melodi yang mempunyai ciri khas yang saat kalian dengar pasti kalian ingat suatu kenangan, momen-momen yang sangat precious buat kalian, yang sangat berharga. Dan lantunan melodi tersebut mengingatkan kita kepada seseorang yang bisa disebutkan sebagai pangeran cinta, sang dewa cinta, seorang pujangga cinta yang belum lama ini meninggalkan kita semua dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Dialah Bung Glenn Fredly. Glenn Fredly Latuihamalo, seorang putra Maluku yang lahir di ibu kota Jakarta 44 tahun yang lalu, yang menuliskan syair-syair cinta, bait-bait cinta untuk semua pecinta musik Indonesia menikmati akan alunan melodi yang sangat menyejukkan hati. Kepergian Bung Glenn Fredly sangat cepat, di mana masih banyak karya-karyanya yang ditulis oleh beliau yang belum sempat tersampaikan. Masih ada visi dan misi yang dia ingin sampaikan kepada kita seluruh masyarakat Indonesia, pada teman-teman semua, teman-teman seniman, dan yang lainnya yang memiliki visi bahwa Indonesia butuh keadilan, Indonesia butuh keadilan sosial, Indonesia butuh membangun bangsa bersama-sama dari barat ke timur. Bung Glenn Fredly dengan visinya, kerinduannya untuk melihat Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju, musiknya lebih dikenal luas, memiliki budaya yang kuat, bangsa yang bermartabat, yang tidak dianggap remeh oleh siapapun. Bung Glenn Fredly meninggalkan kita semua di saat situasi pandemik COVID. Banyak sahabat yang ingin datang, tapi nggak bisa datang. Kenapa? Karena semua sedang mengalami kesulitan, harus menjaga jarak. Sehingga teman-teman artis yang saya lihat, mereka hanya bisa menuangkan review pengalaman dengan Bung Glenn Fredly. Seorang yang selalu di mana bertemu dengan artis-artis lainnya, seniman lainnya, tidak basa-basi, tapi selalu datang dan ngobrol bagaimana perkembangan musik, industri musik di Indonesia. Dialah yang mau untuk membawa suara dari timur, untuk Indonesia bagian timur dapat perhatian lebih dari pemerintah. Dan Glenn Fredly mempunyai satu pandangan yang gua rasa juga teman-teman punya pandangan yang sama, bahwa Indonesia itu bukan cuma Jakarta, bukan cuma daerah ibu kota, tapi Indonesia tanpa Papua, tanpa Maluku, tanpa Nusa Tenggara, tanpa Sulawesi, itu bukan Indonesia. Dan gua setuju, banyak sekali harta terpendam dalam bumi Indonesia Timur yang mungkin dieksploitasi hanya untuk kepentingan sekelompok orang, kepentingan para penguasa. Namun di sanalah matahari terbit di ufuk timur Papua dan terbenam di ufuk barat. Dan di Indonesia Timur kalian bisa melihat laut yang jernih yang menghasilkan produksi ikan-ikan terbaik yang ada di dunia. Ikan tuna, yellowfin yang diekspor ke mancanegara. Lobster-lobster besar, itulah di timur Indonesia. Glenn Fredly setiap kali beliau manggung, dia selalu membawa pesan moral. Selalu di setiap konsernya. Oleh karena itu orang-orang sangat tergugah dengan setiap pesan moral yang dia bawa. Bukan hanya dengan suara merdunya, bukan hanya dengan suara emasnya yang dia bawa, yang dia berikan, tapi juga pesan moral yang bisa membangkitkan semangat kita semua, semangat teman-teman semua, semangat gua dan orang lain untuk bisa berkarya, untuk bisa satu padu kita bangun Indonesia dengan skill, dengan potensi, dengan kelebihan, keahlian yang kita miliki. Apapun industri, apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya, bangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik,
Indonesia yang lebih bermartabat. Itu kerinduan Glenn Fredly. Namun beliau sudah tiada. Itu harus tetap kita gaungkan kawan-kawan. Ya, Glenn Fredly itu dari timur Indonesia. Orang timur yang mungkin di mata sekelompok orang terkebelakang. Tidak penting, bukan utama. Tapi orang-orang timur yang membuat hati kita tertawa dengan semua lelucon dan jenaka stand up komedi Indonesia. Itu buktinya. Para komika dari timur Indonesia yang menyuarakan penderitaan, yang menyuarakan hal-hal yang dibutuhkan di Indonesia Timur, tapi dengan penuh canda tawa. Itulah realita. Gue punya pengalaman pribadi waktu gue SMP, gue sempat ikut orang tua gue tugas ke Maluku, tepatnya di kota Ambon. Dan di saat itu pecah konflik yang diakibatkan oleh sekelompok orang yang tidak mau ada Indonesia yang akur, Indonesia yang damai di saat itu. Itu pecahnya luar biasa. Teman-teman pasti pernah dengar ini dan pernah baca beritanya, pernah nonton videonya. Itu sangat-sangat menyedihkan. Dan di saat itu gue tepat mengikuti orang tua gue dinas ke sana. Kalian bisa bayangkan kota Ambon, Teluk Ambon yang punya pasir putih di tengah kota, itu menjadi kota mati. Tiap malam yang gue dengar itu desingan peluru, meriam, terkotak-kotak semua. Di sini kelompok A, di sini kelompok B, di sini A, B, sehingga jalur yang bisa digunakan untuk transportasi hanya menggunakan speedboat. Itu pun saat menyeberang dari kota A menuju kota B, mungkin teman-teman yang pernah nonton film Rambo atau Perang ngelihat ini cuma di film, kejar-kejaran di laut. Itu terjadi depan mata gua. Speedboat dengan kelompok yang berbeda A dan B saling kejar-mengejar dan saling menembaki satu dengan yang lain. Gue masih ingat waktu gue sama teman-teman kompleks waktu itu. Masih SMP, gilanya main PS ya. Waktu itu masih PS1. Lagi asik-asiknya main di tempat rental, ada yang teriak, "Woi, kabur, lari." Kalian bayangin sampai yang tukang jaga rental PS itu kabur. TV semua ditinggalin aja. Iyalah, siapa yang gak kabur? Orang mau ditembak, mau mati secara bego gitu. Dan itu terjadi selama beberapa tahun di kota Ambon. Konflik yang berkepanjangan yang dampaknya bisa dirasain sampai sekarang. Makanya Glenn Fredly berpesan, jangan sampai ada yang mengadu domba kita, jangan sampai ada yang memecah belah kita lagi. Cukup sudah, cukup kota Ambon, cukup Maluku yang menjadi saksi sejarah kelam bangsa ini. Glenn Fredly selalu berpesan di setiap konser beliau, hormat menghormati dengan orang yang lain, saling hormat, toleransi satu dengan yang lain, apapun keyakinan, apapun agama, apapun latar belakang, suku budaya, saling hargai, saling hormati, karena cuma dengan itu bisa membuat bangsa kita menjadi lebih kuat. Dan juga pada saat dia membuat satu konser anniversary-nya dia, kalau nggak salah yang ke-20 atau ke-25 tahun, dia berpesan energi yang baik selalu datang dari orang-orang yang percaya bahwa harapan itu bukannya milik mereka sendiri, tapi milik orang banyak. Dan sebelum Bung Glenn Fredly menyanyikan lagu terakhirnya Kasih Putih, dia sebutkan, gua nggak peduli apa agama kalian, gua nggak peduli apa keyakinan kalian, karena cinta itu lahir dari orang-orang yang percaya bahwa cinta itu milik semua orang dan cinta itu harus dibagikan. Gila sih, ini gua merinding nih. Pastinya kita nggak akan bisa ngelihat lagi live konser seorang Glenn Fredly, seorang maestro, seorang pujangga cinta, seorang pangeran cinta. Tapi karya-karyanya selalu akan terngiang di telinga kita. Karya-karyanya yang memiliki moral, pesan moral buat kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus satu, sama-sama bangun Indonesia. Dari ujung timur Papua sampai ke Aceh, ke Loksmawe, dari Merauke sampai ke Sabang, kita harus sama-sama bangun Indonesia. Buat kalian semua yang memiliki memori spesial dengan lagu yang dilantunkan oleh Glenn Fredly, gue pengen kalian komen di bawah sini. Gue pengen kalian tulis apa yang pernah kalian rasakan saat mendengarkan lagunya Glenn, sesuai dengan experience kalian di saat itu. So I'll see you guys again next time. Stay positive.